identifikasi di situ ada suasana atau nada. Diskusi kami, suasananya sedih karena tidak punya cinta, jadi hidupnya terasa hampa atau tidak ada tempat untuk berpaut atau berbagi. 2. Identifikasi perasaan, hidupnya terasa sunyi atau hilang rasa. 3. Makna atau pesan, janganlah menutup diri dan berlarut dalam kesedihan. 2. Bukalah cakrawala pandang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Temanya sebuah penantian terhadap cinta. Sudah? Sudah. Kalau sudah langsung geser untuk yang kelompok 2. Unsur pembangun puisi dalam ada beberapa teks tadi. Yang pertama ada puisi yang berjudul Karangan Bunga, yang kedua pantun, dan yang ketiga gurindam. Jadi hasil analisis kami, yang pertama unsur fisik diksi, puisi ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini tadi mohon maaf Bapak baru analisisnya baru yang puisi, sedangkan yang untuk pantun sama gurindamnya belum sempat kami baca. Yang kedua, kata imaji. Puisi ini menggunakan imaji atau citraan penglihatan di dalam teks puisinya. Contohnya 3 anak kecil dalam langkah malu-malu. Yang ketiga, kata konkret. Puisi ini juga menggunakan kata-kata konkret. Contoh, datang ke Salemba sore itu. Kemudian yang keempat, untuk gaya bahasa menggunakan majas metafora. Yang kedua majas hiperbola, dan yang ketiga sebenarnya ada lagi majas simile pada puisi. Kemudian yang kelima, kata berlambang. Di sini ada kata pita hitam yang melambangkan sebuah kesedihan yang berlebih atau apa namanya? Berduka. Terima kasih. Duka mendalam ya. Duka mendalam. Oke. Lanjut kelompok 3. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan aspek-aspek dalam bacaan puisi. Kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi sendiri itu kan kejelasan suara atau bunyi ya. Kemudian ada ekspresi. Kalau ekspresi itu pasti berkaitan dengan mimik wajah ya kan. Kemudian ada penampilan. Kalau penampilan ini berkaitan dengan kepercayaan diri anak ya. Jadi apakah anak itu grogi atau mungkin sudah benar-benar percaya diri. Kemudian vokal. Kalau vokal itu kan berkaitan dengan apa? Suara juga. Jadi keras rendahnya suara. Kemudian ada intonasi ya. Kalau intonasi itu pasti berkaitan dengan tinggi rendahnya nada. Kemudian ada kinetik atau gerak tubuh. Jadi kebebasan anak adalah menyampaikan puisi dengan gerak tubuh. Kemudian yang terakhir ada penghayatan ya. Jadi cara kita memahami dan juga menyampaikan pesan yang terkandung dalam puisi. Ini itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok 4. Karena kompetensi yang diharapkan itu bisa menulis. Coba yang ditulis apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4, di mana kita membuat puisi yang meliputi adanya diksi, kemudian majas, gaya bahasa, salah satunya tadi, terus kata, makna dan sebagainya. Nah, di sini dari kelompok 4 itu membuat puisi dengan judul Jarum Pagi Kala Itu. Pagi itu ayah menghisap jarum. Ibu kebingungan saat menjahit celana adik yang sobek. Padahal saat itu adik hendak berangkat sekolah. Ibu kebingungan, adik apa lagi? Tapi ia berlari menuju warung, menyerobot sebungkus jarum. Ayah, ini jarumnya. Bukan jarumnya itu. Kemarin kan jarumnya kau hisap itu. Akan kuberikan ke ibu untuk menjahit celanamu. Teng, teng, teng. Jarum menunjuk angka 7. Adik siap melangkah maju. Oke, tepuk tangan untuk keempat kelompok. Kembali ke tempat duduk.
Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyampaikan presentasi pameran karya, ini sebenarnya bisa disampaikan dengan berbagai teknik atau cara. Dan nanti seperti apa baiknya melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi entah nanti Bapak mau menggunakan kunjung karya atau karya kunjung atau yang sejenisnya, nanti sesuai dengan keadaan. Baik, setelah presentasi dilakukan, kira-kira adakah yang ingin menanyakan? Tentu dari kelompok 1 ke kelompok 2, 3, 4 atau sebaliknya, ini silakan. Kalau memang ada hal yang kurang bisa dipahami dan perlu ada sesi tanya jawab. Kalau ternyata sudah para ahli, ya mestinya ya tidak terlalu bahaya. Tapi ketika di kelas saya yakin Bapak Ibu menjumpai para peserta didik itu ada yang langsung truk bisa, ada yang setengah-setengah, ada yang belum. Maka jangan sampai kita memberikan porsi hanya untuk yang bisa, karena kita adalah pendidik. Berikan juga porsi yang lebih untuk mereka yang belum bisa. Yang sudah mampu berarti harus kita kuatkan dan kita kayakan. Yang belum harus kita gali potensinya. Tentu tekniknya Bapak Ibu akan mengetahui dan punya trik tersendiri. Terima kasih. Mungkin sementara hal itu yang bisa saya sampaikan. Untuk refleksi kegiatan ini, saya persilahkan Bapak Ibu membagi sticky note ini